Api kemarahan itu akhirnya meledak. Jalanan yang selama ini hanya menjadi ruang lalu lintas, kini berubah menjadi panggung perlawanan, dipenuhi pekikan, poster, dan wajah-wajah yang menuntut jawaban dari negara yang dianggap abai. Kemarahan rakyat tidak lahir begitu saja. Ia adalah endapan panjang dari rasa dikhianati, dari janji-janji yang tak kunjung ditepati, dari kenyataan sehari-hari yang semakin mencekik. Ketika harga beras melambung dan pekerjaan sulit dicari, para wakil rakyat justru sibuk membicarakan tunjangan rumah puluhan juta rupiah. Kontras itu terlalu telanjang untuk bisa disembunyikan. Kemarahan publik sebetulnya sederhana. Mereka merasa tidak dihargai. Demokrasi yang dulu dipuja sebagai ruang partisipasi, kini tampak hanya sebagai ritual 5 tahunan. Selebihnya, rakyat ditinggalkan di pinggir jalan dan menonton dari jauh para elit politik yang sedang memperdagangkan kepentingan. Maka wajar bila suara itu kini keluar dalam bentuk teriakan, bakar-bakaran, dan bentrok dengan aparat. Bagi rakyat, diam sudah tidak lagi berarti aman. Diam justru berarti menyerah. Tetapi, di balik gelombang protes ini, pertanyaan lain menyelinap. Siapa yang mengambil keuntungan? Kita tahu, dalam setiap krisis selalu ada yang mengail di air keruh. Organisasi lama yang pernah dibubarkan negara, seperti HTI dan FPI, disebut-sebut hadir kembali dalam bayang-bayang, mencoba merebut simpati dari amarah rakyat. Kehadiran mereka memperkeruh keadaan, meski harus diakui, bahan bakarnya tetap disediakan oleh negara sendiri berupa ketidakadilan dan arogansi kekuasaan. Yang menarik, justru elit politik kita yang kini tampak gamang, tidak kompak membaca situasi, dan saling berhitung tentang bagaimana mereka akan menempatkan diri di pusaran badai ini. Prabowo yang baru saja memenangkan mandat rakyat menghadapi ujian bahkan sebelum resmi dilantik. Narasi stabilitas dan persatuan yang ia jual selama kampanye kini diguncang oleh kenyataan di lapangan. Rakyat sedang tidak percaya pada institusi. Ia harus menentukan sikap. Apakah akan merangkul dan membuka pintu dialog atau mengambil jalan keras dengan represi? Keduanya berisiko. Jalan dialog bisa dianggap melemahkan kewibawaan, sementara jalan represi bisa memicu perlawanan yang lebih besar. Gibran, wakil presiden terpilih, menjadi simbol lain yang tak kalah kontroversial. Kehadirannya di puncak kekuasaan tidak pernah lepas dari tudingan politik dinasti, dan gelombang protes ini semakin menegaskan bagaimana sebagian publik melihat dirinya sebagai representasi ketidakadilan proses politik. Ia bukan hanya orang kedua dalam pemerintahan baru, melainkan lambang dari luka demokrasi yang dianggap dikhianati. Di seberang, Anies Baswedan mencoba memainkan perannya. Ia punya modal narasi sebagai oposisi, punya panggung untuk menjadi saluran bagi suara yang kecewa. Namun jalan ini penuh jebakan. Jika ia terlalu jauh menunggangi kemarahan, ia bisa dianggap oportunis. Jika ia terlalu hati-hati, ia bisa kehilangan momentum. Situasi ini menempatkannya dalam posisi dilematis, tapi sekaligus memberi ruang besar baginya untuk mengukuhkan diri sebagai alternatif. Tak bisa dilupakan pula sosok Jokowi, presiden yang dulu dipuja sebagai simbol kesederhanaan, kini sering muncul di poster protes sebagai wajah pengkhianatan. Bagi sebagian orang, dialah yang membuka jalan bagi politik dinasti, yang membiarkan demokrasi tergerus demi melanggengkan kuasa. Warisan yang dulu diharapkan sebagai peninggalan emas, kini justru berpotensi tercatat sebagai titik balik turunnya kepercayaan rakyat terhadap negara. Semua ini bukan sekadar riak emosional, ini adalah letupan dari akumulasi panjang ketidakadilan struktural. Rakyat marah karena merasa diperlakukan seperti angka di kotak suara, bukan sebagai manusia dengan hak dan martabat. Jika elit politik tidak segera membuka mata, maka yang terbakar bukan hanya gedung DPR atau jalanan ibu kota, melainkan kepercayaan publik terhadap seluruh fondasi demokrasi kita. Dan ketika kepercayaan itu hilang, negara akan kehilangan hal paling berharga yang bisa dimilikinya, legitimasi. Kemarahan rakyat bukanlah badai yang bisa diredam dengan tembakan gas air mata. Ia adalah peringatan keras bahwa kontrak sosial sedang rapuh. Dan jika para elit masih menutup telinga, maka sejarah mungkin sedang menulis bab baru.
tentang rakyat yang akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali apa yang lama dirampas darinya, suara, harga diri, dan kedaulatan.